Sudah terlihat ya di screen? Oke, hari ini kita ya akan belajar tentang mailing list ya. Jadi ini sedikit contoh surat aja ya. Sebenarnya kalian juga bebas mau bikin surat apa aja. Ini contoh aja surat panggilan kerja ya. Bisa kalian mau ngikutin kayak gini juga nggak masalah ya sebenarnya. Tapi kalau kalian mau buat sendiri juga nggak apa-apa. Bebas sesuai dengan keinginan kalian. Yang penting ada headernya ya. Yang penting ada headernya. Kemudian ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, di sini terdapat ada namanya mailings ya. Nah, kalau kita preview results-nya dimatiin, maka akan jadi seperti ini gitu ya. Nomor surat, terus hari tanggal, ya hari tanggal tes, kemudian nama, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini yang dinamakan mailing list ya. Kalau kita misalnya preview, kemudian resipiennya kita geser, maka berubah ya. Yang tadi kayak gini ya. Berubah satu sampai misalnya 5 kalau di sini. Nah, itu nama dan lain-lainnya itu berubah ya. Nah, itu gimana caranya? Pertama yang harus kalian buat adalah kita cari dulu data mana yang mau dijadikan acuan ya. Kalau ini kan nomor ya. Terus perihal nggak usah karena sama semua. Kemudian ada hari ya, kemudian tanggalnya, kemudian nama, jenis kelamin, alamat dan juga tanggal aktif kerja ya. Berarti di sini kita bisa buka Microsoft Excel. Ini ada data yang sudah saya buat. Nah, di sini dibuatlah beberapa data-data tadi ya. Nah, ini nomor surat, nama, hari, tanggal tes, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian bebas, mau kalian tambahin apa misalnya gitu ya. Misalnya yang bisa ditambahkan apa ya? Tanggalnya misalnya, ini tanggal pembuatan misalnya ya. Nah, ini bisa ditambahin juga nih di sini gitu ya. Misalnya tanggal pembuatan surat gitu. Nah, nanti eh, bisa berubah jadi kayak gini ya. Di sini tambahan. Untuk bisa kayak gitu, kita misalnya ini di save dulu ya. Pastikan ini di save dulu dan ingat meletakkan nyarinya di mana ya. Misalnya saya save-nya di ini ya. Misalnya copy data, oke. Save. Setelah itu di Microsoft Word-nya kita bisa select recipients, kemudian use existing list ya. Di sini cari folder yang tadi, klik 6, kemudian copy data latihan. Nah, first row of data contains column header ya. Nah, makanya kenapa harus ada column headers-nya ya. Jadi first row ini A1 sampai Z1 itu adalah uh, headernya ya, kolom headernya. Jadi harus selalu ada kayak gini ya. Untuk apa? Untuk mempermudah pembacaan ya. Nah, ini kalau udah di checklist, pastikan di checklist kemudian di OK. Nah, untuk uh, menandainya kita bisa blok dulu ininya. Misalnya ini di blok nomornya, kemudian kita bisa insert merge field ya. Cari berarti nomor surat ya. Terus di blok lagi harinya. Harinya bisa kita blok, cari hari, kemudian ini tanggalnya juga bisa kita blok, cari yang tanggal tes, kemudian namanya juga bisa kita blok, cari nama, kemudian jenis jenis kelaminnya, cari jenis kelamin, alamat juga, kemudian tanggal aktif kerjanya juga kita tandai. Nah, kalau udah kayak gini, ketika preview results-nya kita matiin, maka langsung jadi seperti ini gitu ya. Nah,
ketika diganti-ganti ya kayak tadi ya, datanya berubah semua ya. Nah, setelah ini apa yang dikumpulkan? Berarti yang dikumpulkan adalah kita ke finish ya, kemudian cari yang print dokumen, kita pilih yang all aja. Oke, kemudian pilih Microsoft Print to PDF ya. Jadi nanti hasilnya berupa PDF. Di oke, kemudian namain format namanya nama underscore npm underscore mailing list. Ya. Nah, ini untuk penamaan dari uh, file yang akan kita buat ya. File tadi kalau dibuka maka akan jadi seperti ini ya. Semua sesuai ya, 125, 126, 127 sampai 129. Nah, untuk tugas kalian, saya mau kalian kumpulkan PDF-nya ini sama yang kumpulin yang data ini ya. Nah, dan pastikan datanya adalah berjumlah 15 ya, 15 data ya. Kalian bisa generate di AI juga nggak masalah untuk data dummy-nya ya, nggak masalah misalnya buatin data lengkap untuk ini gitu ya, nggak masalah ya kalau itu pakai AI ya. Jadi kalian bisa coba uh, minimal 15 data ya. Jadi nanti di PDF-nya ada 15 halaman gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?